Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan dan mengkafani juga menyolatkan jenazah dengan baik dan benar menurut syariat Islam. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk memandikan jenazah. Di sini saya sudah menyiapkan model yaitu boneka untuk mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah dengan baik dan benar menurut syariat Islam. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang syarat memandikan jenazah adalah orang yang akan memandikannya memiliki syarat beragama Islam, balik, berakal, sehat, mental juga. Kemudian berniat untuk memandikan jenazah dan juga mengetahui bagaimana hukum memandikan jenazah. Dan dia amanah mampu menutupi aib dari sang jenazah yang akan dimandikan. Tapi alangkah lebih baiknya jika seorang yang memandikan jenazah adalah mahram atau bagian keluarga dari si jenazah tersebut. Dan yang kedua adalah syarat seorang jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama adalah beliau harus beragama Islam, kemudian ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang dimandikan, kemudian jenazah tidak mati syahid, kemudian bukan bayi yang meninggal karena keguguran, dan juga jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib dimandikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan peralatan atau apa saja yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah. Yang pertama adalah tempat yang tertutup, kemudian alas untuk memandikan jenazah seperti yang ada di depan ini, kemudian air 3 ember. Yang pertama adalah air bersih biasa, kemudian air yang dicampur oleh daun bidara atau sabun, dan yang ketiga adalah air dengan campuran kapur barus. Dan kemudian sarung tangan jika memang dibutuhkan, sedikit kapas, juga potongan atau gulungan kain yang kecil-kecil jika dibutuhkan. Kemudian siapkan handuk dan kain basahan seperti ini, kain basahan untuk menutupi aurat si jenazah. Kemudian yang selanjutnya adalah niat untuk memandikan jenazah. Kebetulan di sini saya menggunakan model yang perempuan, jadi saya akan menggunakan niat untuk jenazah perempuan. Niatnya adalah nawaitu husla adaan hadasin mahitati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Tata cara yang harus kita perhatikan untuk memandikan jenazah, yang pertama adalah meletakkan jenazah dengan kepala yang agak sedikit lebih tinggi daripada badannya. Kemudian kita menyiapkan kain basahan seperti ini untuk menutupi aurat dari jenazah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita membersihkan mulai dari gigi, kemudian sela-sela hidung, telinga, ketiak, dan celah-celah yang ada di giginya. Juga kita membersihkan area rambutnya. Setelah kita membersihkan dari celah-celah lubang yang ada di tubuh jenazah, baik itu telinga, hidung, mata, dan celah-celah yang ada di tubuhnya ini beserta dengan rambutnya, kemudian kita membersihkan kotoran yang keluar baik dari depan maupun belakang dari si jenazah ini. Dengan cara kita menekan bagian perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalam perutnya ini keluar dari lubang dubur maupun lubang kemaluannya. Kemudian kita membasuh seluruh tubuhnya menggunakan air sabun yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian selanjutnya kita basuh juga menggunakan air bersih dengan niat sesuai jenis kelamin si jenazah ini. Kemudian kita dahulukan juga bagian tubuh sebelah kanan. Kita menyiramnya dari kepala hingga ke ujung kaki, mulai dari bagian tubuh sebelah kanan dan juga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya kita memilihkan jenazah ke arah kiri, kemudian kita membasuh dari arah lambung sebelah kanan dan bagian belakang tubuhnya. Selanjutnya kita miringkan ke sebelah kanan dan kita membersihkan area lambung sebelah kiri dan tubuh bagian belakang. Kemudian kita membasuh lagi dengan air bersih dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan yang selanjutnya kita menyiram dengan air kapur barus yang juga telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya kita mewudhukan jenazah seperti akan berwudhu saat sholat. Urutannya sama seperti kita akan berwudhu untuk sholat, tapi kita yang mewudhukan si jenazah tersebut. Kemudian yang terakhir kita mengeringkan seluruh tubuh jenazah menggunakan handuk dan juga bagian rambutnya agar kain kafan tidak basah saat jenazah dikafani. Oke, yang selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah perempuan yang baik dan benar. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jumlah dari kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah perempuan. Kita siapkan mulai dari tali yang kita butuhkan untuk mengikat kain kafan sebanyak 7 buah. Kemudian kita siapkan lapisan paling bawah dan lapisan kedua, juga lapisan ketiga kita juga lapisi dengan kain basahan. Ini untuk area
pusar sampai dengan ke lutut. Juga kita siapkan bagian untuk penutup kepalanya. Di sini kita disunahkan untuk menggunakan 5 lapis kain kafan, 3 untuk lapisan menutupi seluruh tubuh, kemudian 1 bagian kain basahan, dan juga kain untuk menutupi kepala atau sebagai jilbabnya si jenazah, dan diusahakan menggunakan kain putih. Kemudian di sini saya sudah menghamparkan 2 kain kafan dan taburan wangian di setiap lapisan kain. Kemudian jenazah ini diletakkan di atas kain kafan yang sudah disediakan. Kita letakkan kain basahan, ini kain basahan di lapisan ketiga untuk menutupi area bawah dari jenazah. Kemudian kita selanjutnya meletakkan kain kafan sebagai kerudung atau jilbab untuk si jenazah. Kemudian letakkan jenazah pada kain kafan yang sudah disediakan ini dengan perlahan, secara perlahan. Jangan sampai kita menyakiti si mayit atau si jenazah ini, karena sesungguhnya jika manusia telah diambil nyawanya juga, meskipun dia sudah menjadi jenazah atau mayit, dia bisa merasakan jika kita menyentuh kulit ini seperti rasanya seperti disayat-sayat seperti itu. Jadi kita harus lembut dan hati-hati untuk memperlakukan jenazah ini. Kemudian yang selanjutnya kita memposisikan tangan si jenazah ini disedekapkan seperti ini, seperti sedang posisi sholat. Kemudian tutupi dengan kapas yang telah diberi wangian di bagian mata, kemudian bagian hidung, mulut, dan telinga, juga kemuluan dan lubang anusnya. Setelah bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi ditutupi dengan kapas, selanjutnya kita mulai menutup bagian bawah dengan kain basahan seperti ini, di antara pusar sampai dengan lututnya, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan bagian atas, kita tutupi juga. Kemudian kita tutupi kepalanya seperti kita menggunakan jilbab. Jika si jenazah ini memiliki rambut yang panjang, kita diharuskan untuk mengepang bagian rambutnya menjadi 2 atau 3 bagian, kemudian baru kita menutupinya menggunakan jilbab. Dan yang selanjutnya kita tutupi seluruh tubuh jenazah ini menggunakan kain kafan di lapisan 2 ini ke seluruh tubuhnya. Kemudian kita tutup dengan kain terakhir, menutupi dengan sempurna dari bagian atas sampai dengan bawah. Seperti ini. Kemudian kita menalikan tali yang sudah disiapkan di bawahnya sebelumnya. Di sini saya menggunakan 7 buah tali untuk mengikat kain kafan agar tidak terlepas saat prosesi pemakaman dan sebelum dibuka di pemakaman. Yang pertama kita tali bagian atas kepala. Pastikan kita membuat simpul yang kuat dan memposisikannya pada sebelah kiri tubuh jenazah. Ini akan mempermudah saat membuka tali pada saat prosesi pemakaman. Kurang lebih seperti ini. Setelah kita kafani, kemudian step selanjutnya adalah menyolati jenazah yang telah kita kafani sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyolati jenazah. Di sini adalah jenazah perempuan, dan hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menyolati jenazah adalah syarat-syaratnya sebagai berikut. Sebenarnya setiap muslim itu berhak untuk menyolati jenazah. Siapapun muslim itu siapapun orangnya dia berhak untuk menyolati jenazah. Namun ada yang lebih berhak atau orang-orang yang lebih berhak atas jenazah tersebut adalah orang-orang yang pertama, orang yang diwasiatkan dengan syarat dia bukan orang fasik atau ahli bid'ah. Yang kedua, dia adalah seorang ulama atau pemimpin agama. Dan yang ketiga adalah orang tua atau anak dari mayit tersebut, kemudian keluarga terdekat dan kaum muslimin. Akan tetapi di sini kita memiliki perbedaan cara menyolati jenazah antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara kita menyolati jenazah untuk yang perempuan. Dan tata cara sholat jenazah untuk perempuan ini, posisi imam berada tepat di pusar atau sejajar dengan lambungnya, kemudian makmum itu berada di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa, sedangkan jumlah safnya itu kalau bisa ganjil ya teman-teman.
Dengan melakukan sholat jenazah yang benar, kita akan memiliki faedah yang besar untuk si jenazah ini, untuk si mayit ini, untuk memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, menunaikan hak keluarganya, juga menghibur mereka itu akan juga memperoleh pahala yang besar ya teman-teman. Jadi untuk tata cara atau step by step menyolati jenazah perempuan, yang pertama kita melakukan niat sholat jenazah. Niatnya adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratain fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah sholat jenazah ini dilakukan melakukan takbir sebanyak 4 kali. Setelah takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbir lagi, dan setelah takbir kedua ini kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan dilanjutkan Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita melakukan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga kita membaca Allahummaghfir laha warhamha wa'afiha wa'anha. Kemudian setelah itu kita takbir keempat, dan setelah kita takbir keempat kita membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha wa fir lana wa lana. Kemudian kita selesaikan dengan 2 kali salam, salam ke kanan dan kiri. Dan saat kita menyolati jenazah kita tidak perlu melakukan ruku, sujud dan yang lainnya. Kita cukup melakukan salat jenazah itu dengan berdiri. Jadi itu tadi tata cara dan bacaan untuk bagaimana kita menyolati jenazah perempuan. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa rangkuman bagaimana cara kita mulai dari memandikan, mengkafani dan juga menyolati jenazah yang dipraktekkan dengan menggunakan media boneka ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika masih ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan karena di sini kita masih sama-sama belajar, dan semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.